Apakah itu menandakan bahwa dia seorang Islam? Tidak. Orang Islam itu, kalau dia benar-benar umat Rasulullah, sejahat-jahatnya dia, tidak pernah sholat sekalipun, ya tidak bisa ngaji sekalipun. Ketika Islam itu dihujat, agamanya dihujat, Allah dihujat, nabinya dihujat, maka orang-orang inilah yang paling depan mati. Benar nggak? Betul. Orang seperti inilah yang kemudian paling duluan kemudian hunus pedang untuk agamanya. Betul nggak? Betul. Betul. Betul banget, Gurunda. Nah ini sudah dilihat nyata-nyata di Islam dihujat, sudah banyak di antara mereka yang masuk dalam penjara. Kita berjuang kemudian untuk mengembalikan marwah Islam itu dan kalimat tauhid. Tapi begitu dia muncul, dia berkongkol dengan para penghujat. Begitu kayak Islam kayak itu. Itu jelas, itu udah pasti bukan Islam. Itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Jadi kelompok mereka ini muncul karena unsur politik saja. Sakit hati yang berkepanjangan terhadap agama Islam. Nah, mereka mengatasnamakan Islam. Kalau kita melihat secara jujur, di tubuh Yahudi muncul sekte. Sekte itu disebut Nasrani atau disebut sebagai Nasorian di dalam kubu Yahudi. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus inilah kemudian adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di dunia beradab, dan dia berasal dari sekte Nasrani. Nah, sekte Nasrani ini apakah kemudian diakui di Yahudi? Tidak. Sama mereka ini, Syiah ini. Sama. Mereka tidak diakui di Islam karena memang bukan Islam. Gitu. Makanya si jahat ini begitu muncul, yang diserang bukan yang menghujat Allah, tapi yang membela kalimat tauhid itu yang dibenci. Itulah cerminan Syiah. Dari dulu sampai sekarang, darah mereka itu tidak pernah berhenti untuk mendidih kepada umat Islam. Mendidih, ya, mendidih semendidihnya. Orang-orang mereka ini, si jahat ini, otaknya itu, pikirannya itu, darahnya itu ketika melihat umat Islam, apalagi kayak apologet yang berjuang dengan nyata di depan mata memperjuangkan kalimat tauhid. Itu mereka itu seperti ini, seperti apa ya? Ingat ketika kita menggoreng minyak kelapa itu kan, meluap-luap didihannya minyak kelapa. Itu otaknya itu begitu. Dia itu dalam otaknya pingin menguliti kita. Mereka ingin makan kita gitu, makan mentah tanpa dimasak. Itulah jiwanya si jahat itu. Tanya aja dia. Jadi segala macam upaya akan dilakukan untuk menghujat, menista, merendahkan kemudian. Dia pingin kali kemudian itu menghabisi Bang Suma, menghilangkan Bang Suma di dunia ini. Pingin sekali. Tapi apalah daya, dia tidak punya kekuatan. Pingin sekali. Coba tanya yang kenal sama si papa jahat ini. Tanya dalam hatinya, benar enggak kamu pingin membunuh si Suma? Pasti dia bilang iya. Andaikan bisa hari ini juga aku bunuh si Suma. Saking bencinya terhadap orang-orang yang menyuarakan tauhid, yang menyuarakan tentang Islam. Itulah dia. Bukti bahwa dia ini iblis, ya, bukan manusia. Cuman jasadnya yang manusia, tapi jiwanya jiwa iblis. Gitu. Kalau disuruh memilih antara dua kelompok ini, yang mana yang mau diperangi secara nyata, saya katakan lebih memilih memerangi orang-orang ini, kelompok ini. Karena kelompok ini seperti serigala yang haus darah. Kalau Kristen jelas mereka tidak abu-abu, dan mereka tidak kemudian ingin memerangi kita secara langsung. Dia hanya ingin kita itu ikut kepada agamanya dengan menyalahkan segala macam cara. Bahkan dengan cara memerangi pun mereka lakukan. Tapi tujuannya mau kita itu ikut ke agamanya. Kalau ini tidak.
Bukan agar kita itu ikut juga mut'ah, bukan. Memang mereka mau menghabisi. Bukan. Sebenci-bencinya kita misalnya kepada Aderion misalnya, sebenci-bencinya kita. Tapi ketika kemudian dia dapat hidayah, dia bertaubat, kemudian dia menjadi Islam, menjadi Muslim yang taat, maka itu bisa terjadi sebenci-bencinya. Tapi kalau ini memang enggak, memang dia mau menghabisi kita, mau menguliti kita, sama dengan PKI mereka ini. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada hasil yang didapatkan ketika kita berdebat dengan orang-orang ini. Nggak ada hasilnya sama sekali, nggak ada. Dia ingin menjadi Islam, nggak mungkin. Nggak mungkin. Lalu kita ingin menjadi pengikut mereka juga nggak mungkin. Jadi untuk apa? Kalau di Kristen ada peluang, mereka ikut di kita. Ada peluang. Ketika akal mereka berfungsi, bisa menjadi pengikut kita. Tapi kalau mereka ini nggak ada, memang tujuannya mau menghabiskan kita, mau membuat Islam itu punah, mau menghancurkan Mekah. Itu tujuan mereka. Seperti itu teman-teman. Jadi wajarlah kalau namanya jahat, karena memang jahat. Wakil iblis. Demikian teman-teman, silakan diambil alih.